Used to be a baby, used to be a lady, thought you were the perfect lover. Sebagai Rasul dengan cara menampakkan kelemahan orang-orang yang tidak mempercayainya untuk menghadapi mukjizatnya. Sedangkan ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran ialah kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia baik secara berpisah-pisah maupun kelompok untuk bisa mendatangkan sesuatu yang serupa atau menyamainya. Yang dimaksud kemukjizatan Al-Quran bukan berarti melemahkan manusia dengan pengertian melemahkan yang sebenarnya, tetapi maksudnya memberikan pengertian kepada mereka tentang kelemahan mereka untuk mendatangkan sesuatu yang sejenis dengan Al-Quran. Menjelaskan bahwa kitab Al-Quran ini bukan hak dan bukan Muhammad, dan Rasul yang membawanya adalah Rasul yang benar. Unsur-unsur mukjizat. Unsur-unsur yang terdapat pada mukjizat yaitu ada 3. 1. Suatu hal yang menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Artinya sesuatu yang tidak menyalahi tradisi atau kejadian sesuai dengan kebiasaan. Yang umumnya atau bahkan lazim berlaku tidak dapat dikatakan mukjizat. Itulah sebabnya mengapa banyak hal aneh yang dikeluarkan oleh ahli-ahli sulap, bahkan ahli-ahli sihir. Dan yang kedua, harus dibarengi dengan perlawanan, yang artinya mukjizat harus diuji dengan perlawanan sebagaimana layaknya sebuah pertandingan. Yang ketiga, tidak terkalahkan, yang artinya suatu mukjizat adalah bahwa mukjizat itu setelah dilakukan perlawanan terhadapnya ternyata tidak terkalahkan untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan-tahapan tantangan Al-Quran. Tahapan-tahapan tantangan Al-Quran yang pertama yaitu mereka diminta untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Hal tersebut tertuang pada surat Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran itu, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Nah, karena tantangan ini tidak dapat mereka layani, akhirnya Allah memberikan tantangan dan meringankannya. Tahapan tantangan yang kedua yaitu mereka diminta untuk menciptakan 10 surah yang dapat menyamai surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Hal tersebut tertuang pada surah Hud ayat 13 yang artinya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Kalau demikian, maka datangkanlah 10 surah yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika memang kamu orang-orang yang benar atau dalam tuduhan kamu. Nah, karena pada tantangan kedua pun tidak mereka layani, akhirnya Allah SWT memberikan tantangan yang lebih ringan dari sebelumnya. Kemudian tahapan tantangan yang ketiga yaitu mereka diminta untuk mendatangkan satu surah yang sejajar dengan surah yang terdapat dalam Al-Quran. Hal tersebut tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian pada tahap tantangan ketiga pun tidak mereka layani, akhirnya Allah SWT memberikan tahap tantangan yang terakhir dan ditutup dengan pernyataan yang jelas, tegas, dan tidak hanya diberikan kepada mereka yang hidup pada masa turunnya Al-Quran, tetapi juga diberikan kepada setiap orang yang ragu kapan dan dimanapun mereka berada. Hal tersebut tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 24 yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuat semacam Al-Quran dan kamu pasti tidak akan mampu, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
perhatian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan mengenai upaya-upaya menandingi Al-Quran. Upaya-upaya menandingi Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW ada dua. Yang pertama dilakukan oleh pimpinan Quraisy. Pimpinan Quraisy ini mengutus Abu Al-Walid, seorang sastrawan ulung yang tiada bandingannya pada zamannya itu, untuk menandingi dan membuat yang semisal Al-Quran. Namun ketika Abu Al-Walid berhadapan dengan Nabi Muhammad, ia tercengang dengan keindahan gaya bahasa dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kedua, Musailamah bin Habib Al-Kadzab, yang mengaku-ngaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad. Ia juga menandingi Al-Quran dengan cara mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa ia juga menerima wahyu dari Allah melalui malaikat yang bernama Rahman. Is this the real life? Is this just fantasy? Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dari kemukjizatan Al-Quran. Apa saja sih itu aspek-aspeknya? Jadi, Muhammad Ali Al-Sabuni dalam kitabnya Al-Tibyan menyebutkan bahwa aspek-aspek dari kemukjizatan Al-Quran itu ada 8. Yang pertama yaitu susunannya yang indah, berbeda dengan susunan yang ada dalam bahasa orang-orang Arab. Lalu yang kedua, itu adalah terdapat uslub atau gaya bahasa yang unik yang berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab. Lalu yang ketiga, bentuk undang-undang yang detail lagi sempurna melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Yang keempat, menggambarkan hal-hal yang gaib yang hanya bisa diketahui dengan cara wahyu. Lalu yang kelima, tidak bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan yang umum yang dapat dipastikan kebenarannya. Lalu yang keenam, menepati janji-janji yang ada dalam Al-Quran. Yang ketujuh, mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan di dalamnya. Lalu yang kedelapan yaitu berpengaruh pada semua pengikut dan musuh-musuhnya.